Kalau Anda berminat untuk menjadi seorang front-end developer, maka yang Anda pelajari adalah We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Halo Smart Internet People, ketemu lagi di video yang membahas seputar dunia teknologi informasi, ya, dunia IT, untuk Anda yang awam dengan dunia IT. Semoga dengan menonton video-video ini, Anda semakin tercerahkan. So, mungkin Anda pernah melihat satu lowongan kerja di internet atau dimanapun, dan ini bekerjaannya ini related dengan pembuatan aplikasi. Dan title untuk lowongannya front-end developer, back-end developer, atau bahkan ada juga yang full stack developer. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, emang ini apa sih bedanya? Kok ada front-end developer, ada back-end developer, terus ada lagi full stack developer. Emangnya beda ya? Terus skill-nya tuh emang apa aja sih kok bisa beda-beda gini? Yes, di video kali ini saya akan bahas tuntas tentang perbedaan front-end developer, back-end developer, dan full stack developer sehingga Anda mudah-mudahan semakin tercerahkan. Sekarang kita ngomongin tentang front-end developer dulu ya. Jadi front-end developer itu namanya juga front dan end. Front depan, end udahan. Jadi depan ya udah gitu. Dia cuma ngurusin depan doang. Front-end itu ngurusin segala tetek bengek soal namanya tampilan, layout, dan bagaimana dia bisa menampilkan data dari belakang ke mata Anda, ke mata kita nih, ke depan, ke layar monitor. Contohnya gini ya, ada satu website tentang berita, oke? Nah, website tentang berita itu kan tentu ada logonya, ada semacam struktur menunya, ada semacam pewarnaannya, terus juga jenis hurufnya, ada juga tentang foto-fotonya, isi beritanya, dan sebagainya, ya. Nah, itulah tugas front end. Bagaimana dia bisa membuat atau meracik satu tampilan itu sehingga menjadi lebih indah, seindah mantan kita dulu, dan bisa dilihat oleh user betah scrolling di website itu. Di belakang itu ada yang namanya back-end developer. Back-end developer tugasnya adalah supaya data itu bisa disajikan ke halaman depan digunakan oleh front-end developer. Jadi back-end itu tugasnya adalah mengambil data dari database server atau dari pihak ketiga menggunakan API, lalu diolah, buset, petirnya gede banget di luar. Lalu diolah oleh si back-end, dikalkulasikan kalau ada yang perlu dikalkulasi, lalu ditampilkan secara URL ke si front-end, sehingga front-end bisa ngambil data itu dan disajikan ke layar monitor. Lalu, untuk full stack developer gimana? Ya, full stack developer itu otomatis dia ngerjain semua, dari mulai front-end dan back-end. Namanya juga full, ya. Jadi udah semua dia kerjain. Full stack developer juga kadang-kadang suka juga dimintain tugas untuk ya kayak setup server juga, kadang-kadang juga maintenance server dan sebagainya yang biasanya jarang dilakukan oleh seorang front-end developer atau seorang back-end developer. Ya, selama si full stack ini nggak disuruh ngerjain benerin AC atau benerin genset, ya nggak masalah sih kayaknya. Sekarang skillnya. Kalau front-end developer, skill yang harus dia miliki adalah seperti ini. Dia harus bisa menguasai perintah HTML, JavaScript, CSS, atau kayak React.js, atau kayak Vue.js, ya, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan perintah-perintah untuk membuat satu tampilan. Nggak harus menguasain semua, tapi setidaknya dia harus tahu beberapa, supaya websitenya itu bisa lebih interaktif lagi. Sedangkan untuk back-end rata-rata mereka harus bisa menguasai tentunya bahasa pemrograman. Seperti ini contohnya. Ada PHP, ada ASP.NET, ada C#, ada Golang, ada Java, dan lain-lainnya. Banyak banget bahasa pemrograman di dunia ini. Tapi nggak perlu harus semuanya dikuasain. Ya cukup beberapa aja menguasain, udah cukup kok. Dan juga back-end developer
dia harus bisa juga menguasai atau mengetahui database server kayak MySQL, Microsoft SQL Server, Redis, ada lagi Cassandra, MongoDB, dan lain-lainnya. Kalau full stack gimana? Ya kalau full stack otomatis karena dia ngerjain front end juga dan back end juga, ya semualah yang dia harus kuasain. Ya nggak harus semua dikuasain yang list yang tadi, cuman dari back end dia ada nguasain beberapa pemrograman, dari front end dia ada nguasain beberapa bahasa perintah untuk tampilin di layar. Oke, sekarang saya coba gambarkan alur pekerjaannya dari front end ke back end supaya Anda dapat lebih gambaran lebih detail lagi ya seperti apa. Ya, ini simple aja saya coba gambarkan, semoga Anda bisa lebih mudeng lagi. Nah, contohnya gini. Kita punya website, satu namanya websitenya website berita ya. Ini website berita. Di website berita ini, taruhlah kita ada 3 kategori. Pertama adalah kategori berita ya. Saya singkat aja kat berita. Lalu yang berikutnya adalah kategori berita utama. Berita utama dan yang ketiga adalah arsip ya. Kan suka ada tuh arsip berita kan. Nah, taruhlah di website berita ini ada 3 section besar di sini. Untuk gampangnya saya bikin gambarannya jadi bikin 1, 2, dan 3 di sini. Oke. Si front end tugasnya adalah dia membuat yang namanya layout ini. Tata letaknya, menunya, jenis hurufnya, terus juga ya urutan-urutannya seperti apa, itu di front end, tanggung jawabnya seperti apa, warna juga. Dan bagaimana dengan datanya, yaitu berita ini. Gimana caranya? Caranya adalah dia dengan meminta akses ke back-end developer. Back-end developer di belakang layar, dia akan mengambil data dari sumber data. Bisa dari database server atau bisa dari pihak ketiga. Nah, contohnya yang ini yang gampang dulu, saya bikin dari database server. Di database server, itu ada banyak sekali berita dan kategorinya. Kategori misalnya olahraga, politik, hiburan gitu kan. Nah, si back end ini harus tahu, oh ternyata di front end itu dia butuh 3 section nih. Maka si back end akan membuat yang namanya API. API untuk bisa mengirimkan data ini ke front end. Jadi ada 3 API ini, ya kan? 1, 2, 3. Jadi saat si front end nih mau mau ngambil data kategori berita misalnya, gue butuh kategori berita nih. Oke, kalau gitu gue ambil API yang pertama, yang 1. Jadi di sini dia akan ambil API yang 1. Terus di sini lagi dia butuh berita utama. Oke, ya gue harus ngambil yang nomor 2 nih, API yang nomor 2. Dia akan ngambil API nomor 2. Begitu juga dengan arsip. Dia akan ngambil API yang nomor 3 gitu loh. Jadi pada saat dia nge-hit API ya sebuah URL ya, sederhananya gitu, sebuah services, maka otomatis data kategori berita muncul di depan. Kalau dia nge-hit nomor 2, maka data berita utama akan muncul di depan. Jadi bisa dia munculkan tuh. Jadi si front end tuh nggak perlu tahu gimana cara ngambil datanya, nggak perlu pusing gimana cara ngambil datanya, karena yang perlu pusing adalah back end. Dan kebalikannya, back end juga nggak perlu tahu gimana cara membuat layout, gimana cara membuat jenis menampilkan huruf yang atau warna yang bagus, karena yang itu semua urusannya si front end developer. Semoga makin mudeng ya sekarang caranya seperti ini, alurnya seperti ini. Nah, makanya kenapa mereka berdua ini hidupnya harus harmonis, harus rukun, nggak boleh berantem, nggak boleh ngambek-ngambekan, harus, ya pokoknya harus rukun, tentrem, bersama selamanya mungkin. Jadi pekerjaannya lancar nih, nggak pernah ada selek-selekan nih, ya. Seperti itulah kira-kira. Terus kalau full stack gimana? Kalau full stack itu otomatis ngerjain semua dia, ngerjain yang sisi front end juga dan dia ngurusin sisi back end juga, gimana cara ngambil datanya, gimana cara nampilin datanya ke depan, itu semua dia yang ngurusin satu bundling gini loh, depan
depan dan belakang. Sesimpel itu sih. Ya, jadi kesimpulannya front end, back end, semuanya berperan penting dalam satu pembuatan proyek aplikasi. Kalau Anda berminat untuk menjadi seorang front-end developer, maka yang Anda pelajari adalah yang tadi, yang skill yang saya sebutkan di tadi itu. Yang pertama, kalau Anda di back-end, minatnya ya Anda tinggal pelajari skill bahasa pemrograman yang tadi yang saya sebutkan, plus penguasaan dari database server, cara query database gimana, seperti itulah contohnya. Oke ya, semoga semakin jelas sekarang. Dan kalau masih ada yang bingung, silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Dan kalau senang dengan video ini, silahkan like dan subscribe. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam smart!